Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Amin. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Ada yang tahu anak-anak apa itu sholat sunnah? Nah, kalau sholat wajib sudah mengerjakan semua ya. Sholat wajib berarti harus dikerjakan 5 waktu dalam satu hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sholat wajib. Nah, kalau sholat sunnah, sholat sunnah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, dan dianjurkan ya untuk dilaksanakan. Itu sholat sunnah. Ini merupakan materi kelas 8 SMP. Setelah mempelajari materi ini anak-anak, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sholat sunnah, menunjukkan contoh-contoh sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan sholat sunnah di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita lanjutkan ya. Ini ya, sholat sunnah anak-anak. Gambar seorang sedang melaksanakan sholat. Ini sedang sujud ya. Kalau yang satunya tentang gambar orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ini ya gambarnya. Lanjutkan. Definisi sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga dengan sholat tatawwu. Apa itu sholat tatawwu? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan untuk menambah atau menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Sholat sunnah disebut juga sholat nawafil, yaitu sholat yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dikerjakan secara berjamaah, ada juga yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Dan ada satu lagi, sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau bersama-sama dan juga bisa dikerjakan secara munfarid. Jadi bersama-sama boleh, sendirian juga boleh. Itu ya bisa dikerjakan bebas ya. Contohnya sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yaitu sholat idain ya. Apa itu? Ya nanti kita jelaskan ya. Kemudian sholat tarawih, sholat witir, sholat kusuf ya, sholat istisqa. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan sendirian atau munfarid. Contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat duha, dan sholat rawatib. Itu ya. Selanjutnya, apa itu sholat idain? Idain, 2 hari raya. Berarti sholat 2 hari raya. Yang pertama sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha. Hukum sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan ya untuk dilaksanakan. Itu ya anak-anak ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lanjut. Sholat Idul Fitri, apa itu? Sholat yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Itu sholat Idul Fitri.
Sudah sering melaksanakan ya anak-anak ya, ketika hari raya Idul Fitri ya atau Lebaran, setelah kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ya, kemudian tanggal 1 Syawal di pagi hari gitu ya, kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri gitu ya. Didahului atau diakhiri dengan khotbah? Iya, khotbahnya di awal atau di akhir? Kalau sholat Idul Fitri di akhir ya. Hitung ya, sholat Idul Fitri. Nah, ini gambar sedang mendengarkan khotbah sholat Idul Fitri ya. Lanjut. Sekarang sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari raya Korban, pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah ya. Sholat Idain 2 hari raya yakni Idul Fitri dan Idul Adha terdiri dari 2 rukun. Rukun pertama adalah sholat Idain dan rukun yang kedua adalah khotbah setelah sholat Idain. Itu ya. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah kita sunnah puasa Arafah. Itu ya. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah kita sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, nah dilanjutkan penyembelihan hewan kurban. Ya, sholat Idul Adha. Kita lanjutkan. Selanjutnya sholat tarawih. Sholat tarawih sering melaksanakan ya ketika di bulan Ramadan ya, malam hari. Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat Isya sampai sebelum terbit fajar ya. Kemudian sholat witir. Sholat witir artinya ganjil ya, witir artinya ganjil. Sholat witir artinya sholat sunnah yang dikerjakan malam hari setelah sholat Isya dengan bilangan rakaat ganjil. Jadi sholat witir itu rakaatnya ganjil, bisa 1, bisa 3 gitu ya. Setelah sholat tarawih biasanya sholat witir ya. Nah, gitu ya. Jadi sholat tarawih kemudian sholat witir. Bisa juga misalnya tidak ketika bulan Ramadan, sholat witir anak-anak, sholat tahajud ya, kemudian sholat witir. Atau misalnya sholat witir saja juga tidak apa-apa ya. Itu sholat witir. Sholat tarawih dan sholat witir bisa dikerjakan secara berjamaah, bisa juga dikerjakan secara munfarid. Bisa dikerjakan bersama-sama, ada imam, ada makmum ya. Tapi bisa juga dikerjakan sendirian, tidak apa-apa ya. Kerjakan di rumah sendiri tidak apa-apa untuk sholat tarawih dan sholat witir. Ke masjid mengerjakan secara berjamaah juga bagus ya, silahkan. Jadi boleh berjamaah, boleh munfarid. Itu sholat tarawih dan sholat witir. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya adalah sholat khusuf ya, yaitu sholat gerhana matahari yang kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari. Selanjutnya sholat kusuf, yaitu sholat gerhana bulan ya, kita lakukan ketika terjadi gerhana bulan. Selanjutnya sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Nah, ini gambar gerhana matahari dan gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana, kita melakukan sholat sunnah gerhana. Ketika terjadi misalnya kekeringan ya, kemarau panjang, panas ya, tidak pernah hujan lama sekali, kita bisa melaksanakan sholat istisqa
yaitu sholat memohon diturunkan hujan. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan ketika kita masuk ke masjid, ya. Adalah sholat yang dilaksanakan ketika seseorang memasuki masjid. Dikerjakan 2 rakaat sebelum duduk, dengan tujuan menghormati atau memuliakan masjid. Jadi sebelum duduk, ya, kita masuk masjid, sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Dilakukan sendirian, ya. Kemudian sholat duha. Sholat duha menurut bahasa, ya, menurut bahasa artinya pagi hari, duha pagi hari. Menurut istilah, sholat duha artinya sholat yang dikerjakan pagi hari, ya, 15 sampai 29 menit setelah matahari terbit sampai menjelang datangnya sholat zuhur. Jumlah rakaat sekurang-kurangnya 2 dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Itu anak-anak sholat tahiyatul masjid dan sholat duha. Selanjutnya, sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Lebih utama dikerjakan sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu ya, sholat tahajud. Sholat rawatib, sholat yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu atau sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah, jadi misalnya sebelum zuhur, kita sholat rawatib dulu. Kemudian baru sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sholat lagi, namanya sholat rawatib. Itu ya, sholat rawatib ada 2 macam. Dilihat dari pelaksanaannya, yaitu sholat qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu dan sholat ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Selanjutnya, sholat istikharah. Sholat yang dikerjakan dengan maksud mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Boleh dikerjakan pagi, siang, sore, malam sebanyak 2 rakaat. Jadi misalnya anak-anak, ya, kita akan melanjutkan sekolah. Kita bingung mau ke SMA atau SMK. Nah, kemudian kita memohon petunjuk kepada Allah, ya. Kita melaksanakan sholat istikharah, ya, tujuannya mohon petunjuk dalam menentukan pilihan terbaik. Nanti dimantapkan hatinya demikian, ya. Lanjut. Nah, hikmah sholat sunnah. Hikmahnya apa? Banyak sekali, ya. Ini diantaranya: 1. Menambal atau menutupi kekurangan sholat fardu atau sholat wajib. 2. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menghapus dosa dan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendatangkan keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Ya, demikian anak-anak tentang sholat sunnah, ya. Semoga kita bisa melaksanakannya, ya. Dibiasakan, nggih. Dibiasakan sholat sunnah. Ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, sebelum atau sesudah sholat fardu, sholat rawatib, ya. Pada pagi hari sampai menjelang zuhur, sholat duha. Malam hari, sholat tahajud, sholat witir, dan lain-lain. Itu ya anak-anak, ya, semoga kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan.